Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita kembali berkumpul dalam ibadah online pada saat ini. Saya sungguh percaya pada waktu kita datang dengan sungguh-sungguh, maka kemenangan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Terbukti kami semua masih ada sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kuduskan hati, pikiran, dan kehidupan kami. Sebelum kami jauh dalam ibadah ini, memuji membesarkan nama-Mu Bapa, supaya kami menjadi layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pribadi yang terlibat dalam ibadah pada saat ini, Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, ibadah pada saat ini boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan dan kami membuka ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya.
Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, jika sampai saat hari ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat, untuk dapat bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, melalui puji-pujian yang barusan saja kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa.
Bapa, persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Joko Prihanto bisa berjumpa dengan Anda dalam kesempatan ini. Dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema Hidup Berfokus Kristus. Kita akan mendasarkan pembahasan kita kesempatan ini dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya membacakan ayat 13 dan 14 untuk saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam bagian ini, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana hidup mereka, sasaran mereka, fokus mereka seharusnya ditujukan kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia mencontohkan dengan apa yang dia lakukan, bahwa dia melupakan apa yang ada di belakang. Dia tidak memusingkan diri lagi dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, tetapi di dalam perjalanan rohani, di dalam perjalanan iman, di dalam sebuah proses pendewasaan, dia memfokuskan dirinya pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya tadi dia mengatakan bahwa aku berlari-lari untuk mengejar, untuk menuju kepada arah atau kepada fokus yang satu saja, yaitu Yesus Kristus. Fokus adalah sesuatu yang sangat penting yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam bagian ini. Dan hendaklah kehidupan kita pun, kalau kita mau bertumbuh dewasa, kalau kita mau menuju kepada arah yang benar, kita harus memfokuskan hidup rohani kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Betapa berkuasanya sebuah fokus, betapa pentingnya sebuah fokus di dalam kehidupan kita, sehingga sasaran itu adalah hal yang terus-menerus kita kejar, yang kepadanya kita berlari-lari, mengerahkan seluruh tenaga kita, dan kita mendapatkan sesuatu yang akan kita raih pada tujuan akhir dari kehidupan rohani kita. Saudara, pada waktu saya sekolah dasar, guru ilmu pengetahuan alam saya mengajarkan tentang kalau sinar matahari difokuskan dengan kaca pembesar, maka dia bisa membakar secarik kertas. Ketika dia menyampaikan itu, kami satu kelas bertanya-tanya, sebagian ragu, sebagian mengatakan, mana mungkin, mana bisa. Tetapi kemudian dia mengajak kami untuk keluar dari kelas dan mulai menunjukkan ketika sinar matahari ada pada waktu itu, dan dia menggunakan kaca pembesar dan meletakkan atau memegang kaca pembesar itu diposisikan di atas kertas. Lalu ada sebuah titik di situ dari mana sinar matahari itu difokuskan. Dan ajaibnya, satu titik itu kemudian mulai mengeluarkan asap, dan akhirnya secari kertas itu mulai terbakar. Dan guru ilmu pengetahuan alam itu kemudian mengatakan kepada kami, kalau sinar matahari ini tidak difokuskan, maka kertas ini tidak mungkin terbakar. Tetapi karena difokuskan dengan kaca pembesar ini, maka kemudian dia bisa membakar secari kertas. Bahkan kalau kita melihat di dalam ilmu pengetahuan alam, ada sesuatu yang bisa difokuskan lebih tajam lagi, sinar laser misalnya, maka dia bisa memotong baja, memotong besi, dan sesuatu yang lebih keras lainnya. Demikianlah kuasa sebuah fokus. Karena itu pada kesempatan hari ini, mari kita belajar bersama-sama sekali lagi tentang bagaimana kita harus memfokuskan hidup rohani kita, kekristenan kita, kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Apa disiplin rohani yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki
kalau kita mau hidup berfokus Kristus. Dari nats yang kita baca dan pelajari pada kesempatan ini, kita menemukan ada beberapa poin yang penting supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang kita arahkan, yang kita tujukan, yang kita fokuskan kepada Yesus Kristus. Saudara, yang pertama kita belajar bahwa kalau kita mau hidup berfokus kepada Kristus, maka kita harus mewaspadai ajaran-ajaran yang palsu. Di dalam Filipi pasal 3 ini, dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga disebutkan demikian. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ayat 3, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disebutkan di dalam bagian ayat yang kedua tadi bahwa kita harus mewaspadai beberapa hal ini yang menekankan atau mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang palsu, yang setiap saat, yang setiap waktu bisa saja mulai merasuk, mulai mempengaruhi kita, mulai membelokkan umat Tuhan dari kebenaran yang sejati. Rasul Paulus dengan tegas menyebut di dalam bagian ini bahaya ajaran-ajaran palsu, bahaya dari rasul-rasul palsu atau pengajar-pengajar sesat ini dengan sebutan anjing-anjing. Sesuatu yang mungkin kedengaran sangat kasar bagi setiap kita. Tetapi di sini Paulus ingin menunjukkan ketegasan bahwa sesuatu yang kelihatannya baik, yang menyerupai kebenaran, dibungkus dengan hal-hal yang sangat menarik, tetapi kalau itu adalah suatu kepalsuan, maka ini adalah hal yang harus dengan tegas ditolak. Itulah sebabnya Paulus menggunakan istilah ini, waspadalah, berhati-hatilah terhadap anjing-anjing, yang tentu saja ini menunjukkan kepada sebuah sikap yang sangat tegas terhadap bagaimana kesesatan itu harus ditolak, harus dipangkas sejak awal. Dan ini adalah sesuatu yang juga harus kita waspadai di dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan di situ juga bahwa Paulus mengatakan atau menyatakan pengajar-pengajar palsu itu sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Kita bisa membandingkannya dengan 2 Korintus 11 ayat yang ke-13. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang tidak duduk diam menunggu pada saat mana kita bisa diterkam. Tetapi istilah pekerja-pekerja yang jahat itu menunjukkan keaktifan mereka. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara supaya bisa menyesatkan. Mereka berusaha dengan berbagai macam tipu daya yang licik supaya orang-orang yang percaya bisa dialihkan dari fokus yang benar, yaitu Yesus Kristus, kepada fokus yang keliru, ajaran mereka yang salah. Jadi pekerja-pekerja yang jahat di sini menunjukkan bagaimana mereka aktif. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, nggak peduli, nggak mau tahu dengan situasi seperti ini, saya percaya kita akan menjadi sasaran yang empuk dari pengajar-pengajar palsu semacam ini. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengetahui pengajaran-pengajaran yang benar dari Tuhan Yesus Kristus. Belajar lagi terhadap kebenaran kitab suci yang kita yakini dan percayai. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia, oleh kelicikan mereka yang menyesatkan, oleh usaha aktif mereka. Tetapi ketika kita memiliki dasar kebenaran firman yang hidup di dalam diri kita, saya percaya kita diberi kemampuan untuk menghadapi pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu, pengajar-pengajar yang sesat itu. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam ayat yang ketiga, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah memiliki posisi baru di dalam Kristus. Kitalah orang-orang yang bersunat, dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu. Bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara rohani. Bukan sunat secara jasmani,
tetapi sunat dalam pengertian pembersihan bagian diri kita yang berdosa melalui karya pengorbanan Kristus. Jadi kita tentu saja harus melihat bagian ini sebagai peringatan Paulus. Tidak perlu kita mementingkan hal-hal yang jasmania sampai kita lupa pada hal-hal yang sifatnya rohania. Kita bertengkar soal hal-hal yang jasmani, padahal ada sesuatu yang rohani yang lebih mendasar dari itu yang harus kita pikirkan. Karenanya Paulus berkata, kita ini adalah orang-orang yang bersunat hati. Hati kita lah yang sudah dibersihkan dari kenajisan. Kita diberi hati yang baru. Kita diberi roh yang baru oleh Tuhan. Dan di dalam hidup yang baru itu, kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan untuk mengarahkan hidup kita yang berfokus hanya kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara, mari kita melihat bahwa kehidupan kita yang berfokus kepada Kristus harus kita awali dengan kewaspadaan yang tinggi terhadap pengajar-pengajar palsu. Ingat, kitalah orang-orang yang bersunat bukan menekankan sunat jasmani, tetapi sunat secara rohani. Dan kitalah yang disebutkan di dalam ayat 3 juga beribadah oleh Roh Allah. Kita bukan beribadah hanya sebagai sebuah aktivitas jasmaniah, hanya menjalankan ritual-ritual tertentu, hanya karena jadwal-jadwal tertentu saja. Tetapi yang kita lakukan adalah sikap hormat kita, tunduk kita kepada Tuhan di dalam roh. Allah adalah roh, kata Yohanes pasal yang keempat. Maka dia juga harus didekati, disembah, dimuliakan, dipuji di dalam roh dan kebenaran. Karena itu hubungan rohani ini adalah sesuatu yang harus kita ingat sebagai pondasi hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu tergoda untuk terlalu sibuk, terlalu rigid dengan bagian-bagian jasmaniahnya. Sampai kita lupa bahwa sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan secara rohani. Kita beribadah kepada Dia di dalam roh Allah. Worship in the Spirit of God. Menyembah atau beribadah di dalam roh. Ada pengajaran-pengajaran palsu yang mulai mempengaruhi kita untuk mulai menekankan bahwa ibadah adalah liturginya yang paling penting. Ibadah adalah seragamnya yang paling mendasar. Ibadah adalah jenis musiknya yang paling penting. Ibadah adalah segala hal jasmaniah lainnya yang bisa disebutkan. Tetapi hari ini kita diingatkan, mari kita waspadai bahwa ajaran-ajaran palsu itu, ajaran-ajaran yang kelihatannya baik itu, tetapi ternyata membawa kita jauh dari fokus kita di dalam ibadah, yaitu Yesus Kristus. Karenanya mari kita kembali kepada fokus yang benar dan satu-satunya di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mengawali tahun ini, mari kita mengingat, waspada selalu, berhati-hati seterusnya terhadap ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang keliru, supaya kita tetap berada di dalam satu fokus yang sama, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kalau kita mau hidup berfokus Kristus, maka kita harus mengatasi godaan posisi, godaan kedudukan, yang kadang-kadang membuat kita kembali mundur ke belakang, kembali terdistract dalam fokus kita, kembali terganggu kepada fokus yang seharusnya, yaitu Yesus Kristus, dan berbalik kepada fokus yang salah, posisi atau kedudukan jasmaniah kita semata-mata. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, bahwa secara posisi, secara kedudukan, dia memiliki hal-hal yang bisa dia banggakan pada masa lalu. Dia berkata begini, disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kita bisa melihat di sini bahwa kalau mau membandingkan diri dengan pengajar-pengajar palsu tadi yang selalu menyombongkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, sebenarnya Rasul Paulus juga punya latar belakang itu.
Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang disunat pada hari yang ke-8. Itu berarti dia memelihara tradisi dari bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, yang sejak masa Abraham sudah melakukan bagian itu. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, Farisi tulen. Aktivitasnya penganiaya jemaat dan dalam hal melakukan hukum Taurat dia berkata, aku tidak bercacat. Semua itu adalah hal yang sebenarnya bisa disombongkan oleh Paulus, bisa dibanggakan oleh Paulus. Tetapi rupanya dia tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu sebagai sesuatu yang kemudian dia pertahankan. Yang kita pelajari dari Paulus adalah bahwa dia menganggap hal-hal lahiriah itu bukan sebagai keuntungan lagi, tetapi sekarang adalah sebagai sebuah kerugian. Kenapa dia menganggap itu sebagai sebuah kerugian? Ya, karena itu menghalangi dia kepada fokus yang benar, kepada sasaran yang benar, kepada arah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 dia mengatakan bahwa hal-hal lahiriah itu adalah sampah. Sesuatu yang gak berguna, sesuatu yang gak harus dipungut lagi, yang gak harus diambil lagi, yang gak harus dipertahankan. Tetapi sesuatu yang harus dibuang, ditinggalkan di belakang, tidak lagi dibawa-bawa di dalam pengikut sertaannya kepada Yesus Kristus. Kita belajar bahwa posisi kita, latar belakang kita, kekayaan kita, kehormatan kita yang bisa kita miliki adalah sesuatu yang bisa saja menghambat cara pandang kita, sudut pandang kita kepada fokus yang benar, yaitu Yesus Kristus. Godaan-godaan itu membuat kita kadang-kadang mau kembali lagi ke belakang. Aduh, ikut Yesus nggak enak. Ikut Yesus penuh dengan penderitaan. Ikut Yesus penuh dengan aturan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dulu waktu saya memiliki posisi dan kedudukan, semuanya bisa saya kerjakan, semuanya bisa saya lakukan. Tetapi sekarang saya terhambat, tetapi sekarang saya tersiksa. Hidup nggak nyaman di dalam Kristus. Hal-hal yang terjadi pada masa lalu bisa saja seperti melambai-lambaikan tangannya untuk memanggil kita kembali. Sudahlah, ikut saja seperti yang dulu kamu jalani. Hidupi saja seperti yang pada mulanya kamu lakukan. Nggak usah lagi berfokus kepada Kristus. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita dalam kesempatan ini, saudara, bahwa semuanya itu adalah kerugian. Posisi kita, kedudukan kita, setinggi apapun, sehebat apapun itu. Paulus berkata, semuanya adalah sampah. Pengenalan akan Kristus adalah sesuatu yang jauh lebih mulia dari semuanya itu. Pengenalan akan Kristus Sang Juru Selamat adalah hal yang jauh lebih bernilai, lebih berharga, tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Termasuk ketika itu dengan kehormatan, dengan posisi, dengan jabatan, gelar yang bisa kita raih dan miliki. Berhati-hatilah dengan semuanya itu, karena bisa menghambat pengenalan kita kepada Kristus. Saya tidak anti gelar, saya tidak anti seseorang mendapatkan posisi jabatan tertentu. Tetapi jangan sampai fokus kita menjadi keliru. Fokus kita hanya kepada jabatan atau hanya kepada gelar itu. Tapi mari kita kembali memfokuskan hidup rohani kita, pengikut sertaan kita kepada Kristus. Hanya kepada Dia satu-satunya. Kita belajar bahwa kalau kita mau hidup berfokus Kristus, kita harus mewaspadai ajaran-ajaran yang palsu. Yang kedua, kalau kita mau berfokus kepada Kristus, kita harus mengatasi godaan-godaan posisi, jabatan, gelar, atau hal-hal lahiriah yang bisa menghambat pengenalan kita kepada Kristus. Dan yang ketiga dari nats ini kita belajar bahwa untuk hidup berfokus Kristus, maka kita juga harus hidup di dalam pengenalan akan Allah. Dalam pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya
beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus mengajarkan kepada kita di dalam bagian ini bahwa mengenal Allah adalah sesuatu yang harus terus-menerus dikejar kalau kita mau hidup berfokus kepadanya. Kalau kita mau hidup terarah, berpusat, berfokus hanya kepada Kristus. Kalau kita pikir, sebenarnya Paulus kurang apa lagi? Dia adalah seorang yang luar biasa. Secara kedewasaan rohani, dia adalah orang yang menghidupi hal-hal itu, prinsip-prinsip kebenaran yang dia ajarkan dia hidupi. Dia seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dia penanam jemaat, dia orang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Tapi lihatlah, kerinduannya adalah untuk tetap mengenal Dia. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, kata mengenal di sini menggunakan istilah Yunani ginosko. Ginosko adalah sebuah pengenalan yang didapatkan melalui pengalaman-pengalaman kehidupan. Pengenalan ini bukan terjadi karena membaca sebuah teori, membaca sebuah buku, masuk di dalam satu mata kuliah tertentu tentang Tuhan, dan kemudian dia sudah tahu segala sesuatu tentang Tuhan. Ginosko menyatakan bahwa mengenal Tuhan akan didapati oleh kita orang-orang percaya melalui pengalaman-pengalaman kehidupan bersama Dia. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa kehidupan Kristen kita adalah kehidupan yang dinamis, bukan statis, bukan berhenti pada satu titik tertentu dan kita merasa saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah mengerti Dia. Ada A sampai Z, apa yang diajarkan tentang Tuhan, saya sudah mengerti. Tetapi dari Rasul Paulus kita belajar bahwa pengenalan ini adalah sebuah proses, pengalaman kehidupan sehari-hari. Pengenalan akan Allah dialami melalui dua cara ini kalau kita lihat di dalam pasal ketiga ayat 10 dan 11 tadi. Rasul Paulus mengenal Tuhan melalui kuasa kebangkitan Kristus. Ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus yang diberikan kepada setiap kita orang-orang percaya. Dan ketika kita mengalami kuasa itu, maka pengenalan kita akan Allah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam lagi. Ketika Alkitab berkata bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan dan kuasa kebangkitannya bekerja untuk melakukan kesembuhan itu, maka kita bukan hanya berdecak kagum karena membaca kisah-kisah di dalam Alkitab tentang orang-orang yang disembuhkan, tetapi juga kita mengalami sendiri, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita mengalami kesembuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dinamakan dengan ginosko. Kalau ada orang-orang di dalam Alkitab yang ditolong oleh Tuhan dengan mujizat karena berbagai macam pergumulan dan persoalan, maka kita yang mengenal Dia juga bukan hanya membaca kisah-kisah itu, tetapi kuasa kebangkitan Tuhan itu juga bekerja di dalam kita. Karenanya mujizat yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab adalah mujizat yang sama, yang oleh karena kuasa kebangkitan Kristus juga bisa bekerja di dalam diri kita. Karena itu, ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, disembuhkan dari sakit, ditolong karena beban dan pergumulan yang berat, mengalami jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan di dalam kebuntuan, dan berbagai macam mujizat-mujizat yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada saat itulah, kita sedang diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan dengan cara itu, kita mengenal Dia jauh lebih dalam. Tetapi bukan hanya melalui kuasa kebangkitan Kristus, kita mendapatkan pengenalan yang jauh lebih dalam dengan Tuhan. Dalam bagian itu Paulus juga mengatakan, dan persekutuan dalam penderitaannya. Artinya, kita bukan hanya mengenal Tuhan karena mengalami mujizat, karena ditolong oleh Tuhan, karena ketika mengalami belitan, pergumulan dan masalah kita bisa keluar dari itu karena kuasa-kuasa yang luar biasa itu.
Tetapi justru juga ketika kita sedang di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, dalam masalah yang sangat berat sekalipun, waktu kita sudah berdoa dan sepertinya tidak ada orang atau tidak ada Tuhan yang mau mendengar, pada waktu kita berteriak minta tolong dan Tuhan sepertinya menutup telinganya, pada saat kita berada di dalam kondisi yang sangat menderita, dalam kesempatan itu jugalah kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dia adalah pribadi yang mendampingi kita pada waktu kita berada di dalam pergumulan, masalah, penderitaan. Kita juga adalah orang-orang yang ketika ada di dalam hal-hal buruk itu tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita belajar dari sana bahwa kita harus tunduk terhadap kehendak dan rencana Tuhan. Mungkin selama ini kita mengatur Tuhan dengan kehendak kita. Harus dijawab, harus ditolong, harus diberi jalan keluar. Tetapi ada waktu di mana Tuhan memperkenalkan dirinya lebih dalam kepada kita. Sebagai pribadi yang gak pernah meninggalkan kita. Pada saat-saat terburuk sekalipun. Dia seperti sedang berkata, memang kelihatannya tidak ada jawaban. Memang sepertinya doamu mentok di plafon. Gak sampai menembus ke surga. Tetapi yakin dan percayalah, aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku mendampingi kamu, aku turut menderita, aku turut merasakan apa yang kamu rasakan. Dan di sanalah engkau bisa mengenal aku lebih jauh, kata Tuhan. Engkau bisa memahami aku lebih mendalam lagi. Bahwa aku bukanlah pribadi seperti yang kamu bayangkan selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan di dalam pengalaman kehidupan keseharian kita. Apapun yang Dia izinkan terjadi, perjalanan kehidupan kita adalah sarana untuk mengenal Dia lebih dalam. Pakailah setiap kesempatan, pakailah setiap hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita itu untuk mengerti satu bagian ini, mengenal Dia yang kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang berfokus Kristus adalah sebuah kehidupan yang harus kita awali dengan mewaspadai ajaran-ajaran yang palsu. Jangan sampai kita berfokus kepada Kristus yang lain, Kristus yang palsu, tetapi betul-betul Kristus yang menyatakan dirinya. Kristus yang kita kenal di dalam kitab suci. Kristus yang setiap hari kita gumuli, kita doa, kita bangun hubungan dengan Dia. Dan karena itu waspadalah terhadap ajaran-ajaran yang palsu. Ketika kita mau hidup berfokus kepada Kristus, mari kita waspadai juga posisi kedudukan hal-hal lahiriah yang kita miliki, yang kadang membuat kita sombong, yang kadang membuat kita merasa sudah cukup lah, saya nggak butuh Kristus, saya nggak perlu Dia lagi. Tapi mari kita belajar menanggalkan itu semua, meninggalkan di belakang, anggap itu sebagai kerugian. Dan sama seperti Paulus, anggap itu sebagai sampah yang tidak ada gunanya lagi. Karena ada satu hal mulia yang sedang kita kejar, yaitu Yesus Kristus. Dan yang ketiga, mari kita terus belajar untuk mengenal Dia, mengenal Allah, mengenal Kristus, sang fokus kehidupan kita itu di dalam berbagai macam pengalaman kehidupan yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita pada kesempatan ini. Mari kita menjadi orang-orang yang merenungkan firman-Nya, tetapi lebih dari itu kemudian juga adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kesempatan kami dijumpai, dipilih oleh Tuhan, dan kami diangkat sebagai anak oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami selanjutnya adalah kehidupan yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Hidup kami yang berfokus kepada Engkau. Ajar kepada kami untuk bersikap kuat, tegas terhadap ajaran-ajaran palsu. Ajar kepada setiap kami juga untuk tegas terhadap posisi-posisi lahiriah kami yang akan mengganggu. Ajar kami untuk membuang itu sebagai sebuah kerugian, sebagai sampah. Dan milikilah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Taruhlah di dalam kehidupan kami hati yang rindu untuk terus mengenal Tuhan.
dan kami mengarahkan mata kami, pengejaran kami, arah berlari kami hanya kepada satu fokus, Yesus Kristus Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin.
Shalom saudara sekalian, selamat tahun baru. Kalau kita ada sekarang ini, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, maka pada bulan Januari dari minggu pertama hingga minggu kelima, kita memberikan kesempatan kepada saudara sekalian untuk memberikan persembahan buah sulung, yaitu rasa syukur kita karena pimpinan Tuhan sepanjang tahun yang lampau, dan kita bisa memberikan persembahan di dalam amplop atau transfer kepada rekening gereja. Jumlahnya terserah saudara sesuai dengan rasa syukurmu kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan menjanjikan bagi orang yang memberi dengan tulus, berkat Allah melimpah dalam kehidupan. Itu sebabnya mari sepanjang bulan Januari ini kita memberikan persembahan buah sulung untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Gereja mengundang Anda untuk bergabung dalam Dedication Night diadakan Kamis 5 Januari jam 6.30 malam. Hadir bersama kita Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Melalui aplikasi Zoom, ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat online ya Bapa, tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah kurang dalam kehidupan kami. Tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Mari Tuhan Yesus tolonglah mereka. Dan biarlah segala sesuatu apa yang sudah mereka perbuat di hadapan-Mu itu menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan terus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan, terus pakai hamba-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan, ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk membangun iman kami, untuk membuat kami semakin dewasa di dalam rohani. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan, kami pasti melewatinya karena kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami, para pembina rohani kami. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, beserta tim pelayan yang ada di GPI Kedoya. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka semuanya melakukan segala tugas yang ada dengan penuh kasih, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga di sana pun Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan sungguh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi yang terbaik, menjadi bangsa yang terus mengalami perkembangan yang lebih baik. Tuhan tolong ya Bapak, bangsa kami dalam menghadapi
dampak pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa ini Tuhan mengenal Engkau sebagai Allah yang benar, sebagai Allah yang memiliki kehidupan ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami terus tekun dalam doa, Tuhan akan mendengarkan kami, dan kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, kita masuki minggu ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan angkat hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau karunia-karunia yang sempurna, sehingga setiap di antara saudara dan saya boleh mendapatkan penyertaan ilahi yang sempurna menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.